warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Septia Wiwi Channel bersama saya Septia Dwi Wardania. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sesuatu yang udah jelas banget dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di era milenial ini sering terjadi. Kalau kita menonton atau membaca berita, kita sering menjumpai berita terkait hal ini. Nah, kita akan membahas tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Pergaulan itu sangat penting untuk kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena nggak mungkin dong kita sebagai seorang manusia menjalani hidup tanpa bergaul dengan orang lain. Ya, kembali nih ke hakikat manusia, bahwa kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita nggak bisa sembarangan bergaul. Kita juga perlu untuk menjaga pergaulan kita agar kita terhindar dari pergaulan yang salah, pergaulan bebas yang dapat merusak masa depan kita. Pergaulan bebas yang dimaksud adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun aturan susila. Pergaulan yang seperti ini dapat membuat kita terjerumus ke dalam sebuah dosa yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu sebuah perzinahan. Zina adalah sebuah dosa yang sangat merugikan. Bisa kita lihat nih di berita-berita saat ini. Banyak sekali para pejabat, politikus, public figure, artis, dan lain-lain yang harus kehilangan karir mereka yang sangat sukses akibat sebuah perzinahan. Itu baru dampak negatif yang didapatkan di dunia. Sebagai sebuah dosa besar, tentu zina akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Na'udzubillah min zalik. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pengertian zina, hukum zina, kategori zina dan hukuman bagi para pelaku zina, syarat jatuhnya hukuman zina, dampak negatif zina, perilaku yang dapat menghindarkan diri kita dari perbuatan zina, serta tak lupa pula kita akan belajar dalil Al-Quran yang membahas tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Zina berasal dari bahasa Arab, yaitu zana yazni, yang berarti hubungan layaknya suami istri atau senggama yang dilakukan oleh orang yang telah mukallaf, balik, tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Nah, di sini ada kata mukallaf dan balik. Apa sih itu? Balik itu adalah orang yang telah dewasa, orang yang telah mampu untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, dan sebagainya. Mukallaf adalah seorang muslim yang telah dikenai kewajiban atau perintah agama dan menjauhi larangan agama. Mudahnya, mukallaf ini adalah seseorang yang telah balik dan berakal sehat, sehingga wajib baginya untuk mematuhi syariat Islam. Kalau kita membahas hukum terkait perbuatan zina, sudah jelas banget lah ya. Seluruh ulama sepakat bahwa zina adalah perbuatan yang haram. Bahkan dikatakan sebagai puncak keharaman. Dalam pandangan hukum Islam, zina dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Bukti larangan terhadap perbuatan zina ini terdapat dalam Quran Surah Al-Isra,
surah ke-17 ayat 32. Langsung saja kita simak pembacaan Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dari pembacaan Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32 tadi udah jelas banget ya. Jangankan melakukan zina, mendekatinya saja telah dilarang oleh agama. Zina dikatakan sebagai perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan. Selain itu dikatakan pula bahwa zina merupakan jalan yang buruk. Ibarat kita sedang berkendara nih, kita udah tahu bahwa jalan tersebut adalah jalan yang buruk, jalan yang rusak. Gak mungkin dong kita mau lewat di jalan itu. Bukankah akan merusak kendaraan kita? Begitu pula lah dengan zina, dengan segala keburukannya yang dapat merusak diri kita. Selama ini kita mengenal zina, ya udah zina aja gitu. Tapi ternyata ketika kita meninjau zina dari status pernikahan pelakunya, maka zina dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Apa sih kedua zina itu? Langsung saja kita bahas bersama. Zina muhsan adalah pelaku zina yang sudah balik, berakal, atau mukallaf, merdeka, dan pernah menikah. Baik saat ini masih dalam sebuah hubungan pernikahan maupun telah berakhir. Lalu, hukuman apa yang diperoleh oleh para pelaku zina muhsan? Pelaku zina muhsan ini akan dirajam sampai mati, yaitu dilempari batu sampai meninggal. Hukuman rajam ini dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Lokasi pelaksanaan hukum rajam ini ada aturannya, yaitu di sebuah lokasi yang banyak dilalui manusia atau di tempat keramaian. Tidak boleh dilakukan di tempat yang sepi. Sekarang kita lanjut nih ngebahas zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah balik, berakal, atau mukallaf, namun dia belum pernah menikah alias masih lajang. Hukumannya adalah didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Lalu setelah itu diasingkan atau dibuang ke tempat yang jauh dari tempat saat ini selama 1 tahun penuh. Hukuman ini berdasarkan Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 2 yang akan segera kita simak pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'huzukum bihima ra'fatum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pezina perempuan dan pezina laki-laki
deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Nah, setelah tadi kita menyimak pembacaan Quran Surah An-Nur, surah ke-24 ayat 2, sebenarnya ada 3 kandungan yang terdapat di dalam ayat tersebut, yaitu yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hukuman deraan atau cambukan kepada pelaku zina. Kandungan yang kedua, orang beriman dilarang berbelas kasihan kepada para pelaku zina ketika sedang melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika hukuman sedang dilaksanakan, kita sebagai orang beriman jangan sampai berbelas kasihan terhadap para pelaku. Lalu kandungan yang ketiga adalah pelaksanaan hukuman zina tersebut haruslah disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Tidak boleh dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Jadi setelah tahu zina muhsan dan zina ghairu muhsan beserta hukumannya, kebayang gak sih beratnya hukuman akibat perbuatan zina? Belum lagi bakal dicemooh, dijauhi, dipermalukan, dan bukan hanya diri sendiri, tetapi juga orang tua, saudara, kerabat, dan suami atau istri serta anak. Itu hukuman dunia loh. Bagaimana lagi dengan hukuman di akhirat kelak? Sebelumnya kita udah bahas nih tentang hukuman yang akan diterima oleh para pelaku zina. Hukumannya sangat berat. Jadi ada syarat-syarat yang harus terpenuhi jika ingin melaksanakan hukuman zina tersebut. Syarat-syaratnya juga cukup berat. Apa saja sih syaratnya? Yuk langsung aja kita bahas. Syarat yang pertama adalah tidak terdapat sedikit pun keraguan tentang perbuatan zina tersebut. Jadi, jika ada keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina tersebut, hukuman tidak boleh diberikan. Hukuman hanya boleh diberikan ketika benar-benar diyakini bahwa perbuatan zina tersebut benar-benar terjadi. Syarat yang kedua adalah harus ada saksi zina. Saksi zina bukanlah saksi sembarang saksi. Nah, dalam saksi zina ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi keseluruhannya, bukan hanya beberapa di antaranya. Apa saja syarat saksi zina tersebut? Nah, yang pertama, syarat saksi zina harus berjumlah 4 orang, tidak boleh kurang dari 4. Yang kedua, harus berjenis kelamin laki-laki. Jadi, saksi zina ini nggak boleh perempuan. Yang ketiga, saksi haruslah beragama Islam. Yang keempat, saksi merupakan orang yang telah mukallaf, balik, dan berakal. Yang kelima, saksi merupakan orang yang adil dan tidak fasik. Yang keenam, saksi merupakan orang yang merdeka, bukan seorang hamba sahaya. Ketujuh, di dalam hidupnya, saksi dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya, bukan orang dengan banyak tipu daya. Kedelapan, saksi haruslah menyaksikan peristiwa atau perbuatan zina yang sama dan disaksikan secara langsung. Nah, maksudnya ketika peristiwa zina itu terjadi, saksi melihatnya secara langsung. Dan di antara keempat saksi tersebut haruslah melihat pelaku, waktu, dan tempat kejadian yang sama persis. Tidak boleh ada perbedaan. Jangan sampai saksi pertama dan kedua menyaksikan perzinahan di hari Senin, lalu saksi ketiga dan keempat menyaksikan perzinahan di hari Selasa. Itu nggak boleh. Jadi yang dilihat
haruslah perzinahan yang sama persis pelaku, waktu, serta lokasi tempat kejadian perzinahan tersebut terjadi. Syarat yang ke-9 adalah saksi mampu untuk menyampaikan kesaksiannya di sebuah majelis umum yang sama. Maksudnya, seluruh saksi mampu untuk mengutarakan kesaksiannya di hadapan khalayak ramai, tidak secara diam-diam, pada waktu yang sama secara bergantian. Lalu syarat yang ke-10 adalah saksi mampu mengutarakan peristiwa zina tersebut. Maksudnya ya, seluruh saksi ini mampu untuk menyampaikan keseluruhan peristiwa tersebut dari awal hingga akhir. Baik itu pelakunya siapa, waktunya kapan, lokasinya di mana, dan bagaimana proses perzinahan tersebut terjadi. Nah, hasil persaksian dari keempat laki-laki yang merupakan saksi zina tersebut dicek kembali apakah sama atau terdapat perbedaan. Jika ada perbedaan waktu atau perbedaan lokasi, atau bahkan ketika menyampaikan gambaran tentang bagaimana perbuatan zina tersebut terjadi, ternyata ada perbedaan pendapat di antara para saksi, maka kesaksian tersebut tidak dapat digunakan. Jadi kesaksian dari keempat laki-laki ini harus sama persis, 100%, baik dari pelaku, waktu, lokasi kejadian, dan gambaran kejadian perzinahan tersebut. Nah, syarat saksi zina tadi udah super duper ketat. Jadi bagaimana sih kalau ada saksi yang berbohong ketika menyampaikan kesaksiannya? Atau bisa jadi juga nih, ada saksi yang menarik atau membatalkan kesaksiannya. Berbohong atau menuduh seseorang melakukan zina dikenal dengan sebutan qadzaf. Akan ada hukuman bagi mereka, yaitu 80 deraan atau cambukan. Jadi jangan sampai nih kita menuduh orang baik-baik melakukan perzinahan tanpa mampu untuk mendatangkan saksi sesuai dengan syarat yang berlaku. Keburukan, kehinaan, dan kekejian dari perbuatan zina ini tentu saja membawa dampak buruk bagi para pelakunya. Beberapa di antara dampak negatif zina adalah yang pertama, mendapat laknat dari Allah SWT. Ya, sebagai perbuatan yang sangat dilarang dan diharamkan oleh agama, tentu saja jika dikerjakan akan mendapatkan laknat dari Allah SWT. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pelaku zina biasanya akan menjadi bahan cemooh warga sekitar dan tentu saja dijauhi. Apalagi di era milenial seperti saat ini, akan ada netizen yang bergerilya di dunia maya. Yang ketiga, nasab atau garis keturunan menjadi tidak jelas. Hal ini terjadi ketika perzinahan tersebut menghasilkan anak. Maka akan tidak jelaslah nasab anak hasil zina ini. Keempat, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan ke bapaknya, karena pada saat itu tidak ada ikatan pernikahan atau perkawinan yang sah menurut syariat Islam, sehingga bin atau binti si anak tidak bisa diikutkan ke bapaknya. Lalu yang kelima, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Jika selama ini kita tahu bahwa anak berhak mendapat warisan dari orang tua, tapi karena ketidakjelasan nasab dan tidak bisa dinasabkan pula ke bapaknya, maka terputus pula lah hubungan warisannya. Luar biasa sekali dampak negatif dari perbuatan zina ini. Nah, selain dampak negatif yang sudah disebutkan, kira-kira dampak apa lagi sih yang dapat mengiringi perbuatan zina ini? Kamu bisa tuliskan di kolom komentar ya. Selain kelima dampak negatif yang baru saja kita bahas, Imam Sayuti di dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir
menuliskan 6 dampak negatif bagi para pelaku zina. Keenam dampak ini digolongkan menjadi 2, yaitu 3 dampak yang akan dirasakan di dunia dan 3 dampak yang akan ditimpakan di akhirat kelak. Dampak di dunia yang dirasakan oleh para pelaku zina menurut Imam Sayuti di dalam kitabnya Al-Jami Al-Kabir ada 3, yaitu yang pertama, menghilangkan wibawa. Orang yang berzina akan kehilangan kehormatan, martabat, atau harga dirinya di masyarakat. Bahkan bisa jadi dikatakan sebagai sampah masyarakat. Seorang ayah yang tidak lagi dihargai oleh istri dan anak-anaknya. Seorang pimpinan yang tidak lagi dihormati oleh para stafnya. Seorang public figure yang kehilangan respek dari para fansnya, dan contoh-contoh lainnya. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Hal ini bisa terjadi ketika seorang pelaku zina terus-menerus menuruti hawa nafsunya, sehingga dia terus mengeluarkan biaya, baik untuk berzina lagi dan lagi, atau untuk uang tutup mulut, agar orang tidak membeberkan perbuatan zina yang ia lakukan. Yang ketiga, mengurangi umur. Maksudnya adalah pelaku zina bisa saja terserang PMS atau IMS, yaitu penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual yang diakibatkan oleh seks bebas, seperti HIV/AIDS, sipilis, raja singa, herpes, dan lain-lain. Selain 3 dampak yang dirasakan di dunia, di dalam kitabnya Al-Jami Al-Kabir, Imam Sayuti juga menjelaskan 3 dampak yang akan ditimpakan kepada para pelaku zina di akhirat kelak, yaitu yang pertama, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai salah satu dosa besar, tentu saja para pelaku zina ini akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hisab yang buruk, yaitu pada hari perhitungan amal atau yaumul hisab kelak, ketika dibeberkan semua perbuatan kita selama di dunia, entah itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Para pelaku zina akan menerima timbangan perbuatan dosa yang banyak dan akan merasakan penyesalan yang luar biasa, namun semuanya sudah terlanjur terjadi. Ketiga, siksaan neraka. Ya, sebagai sebuah dosa, apalagi dosa besar, tentu pelakunya akan disiksa di neraka kelak. Dikisahkan pula dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, ada sekelompok orang yang disuguhkan daging segar, namun mereka lebih memilih daging yang sangat busuk. Ya, merekalah orang-orang yang berselingkuh dari suami atau istri yang sah. Ada pula sekelompok orang dengan tubuh yang sangat besar, namun tubuhnya mengeluarkan bau yang sangat busuk, layaknya tempat pembuangan sampah atau comberan. Dan mereka juga sangat menjijikan untuk dipandang. Ya, merekalah para pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagai kaum milenial dengan segudang kebebasan, maka ada beberapa hal yang perlu untuk kita lakukan untuk menjaga diri kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, khususnya zina. Apa saja sih yang bisa kita lakukan? Hal pertama yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga pergaulan yang sehat, pergaulan yang sesuai dengan ajaran Islam. Pergaulan yang sehat memiliki nilai positif dan membawa banyak manfaat. Era milenial dengan perkembangan teknologi yang membawa kemudahan dan kebebasan, jangan sampai membuat kita terlena dan melupakan batasan dalam bergaul, khususnya ketika bergaul dengan lawan jenis. Ingatlah selalu bahwa Islam selalu mengajarkan kita kebaikan, termasuk dengan batasan pergaulan dengan seseorang yang bukan mahram.
Hal kedua yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga aurat kita agar tidak terlihat oleh orang yang tidak pantas untuk melihatnya. Menjaga aurat ini tidak hanya dilakukan ketika berada di dunia nyata atau bertemu secara langsung, tetapi juga ketika kita berada di dunia maya, seperti upload foto atau video di media sosial, video call, virtual meeting, dan sebagainya. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa cek video sebelumnya dengan judul Berbusana Muslim dan Muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri, Part 1 and Part 2. Hal ketiga yang dapat kita lakukan adalah dengan menjaga pandangan kita sendiri dari hal-hal yang dapat menjerumuskan. Ingat, pandangan pertama yang tidak disengaja itu tidak mengapa, tapi pandangan selanjutnya yang tentu saja disengaja, hukumnya adalah haram. Menjaga pandangan ini juga tidak hanya secara langsung di hadapan mata, termasuk juga menjaga pandangan dari postingan-postingan media sosial yang membawa kemaksiatan. Hal keempat yang dapat kita lakukan adalah dengan menjaga kehormatan kita masing-masing. Maksud dari kehormatan ini adalah bagian yang paling pribadi dari diri kita, yaitu alat vital atau kemaluan. Dikatakan sebagai kehormatan karena jika kita renungkan kembali, titik akhir atau palang pintu terakhir dari rasa malu kita berada pada bagian tersebut. Jika dalam keadaan sadar, tentu saja kita sebagai orang yang sudah balik tidak akan mau memperlihatkan alat vital kita kepada orang lain. Hal kelima yang dapat kita lakukan adalah dengan meningkatkan aktivitas atau kegiatan positif agar kita terhindar dari pemikiran-pemikiran yang ke arah mesum. Kita bisa berolahraga, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kursus, bimbingan belajar, pekerjaan tambahan, kelompok-kelompok bermain, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Hal keenam yang dapat kita lakukan adalah dengan rajin berpuasa sunnah, karena puasa akan membentengi diri kita dari hawa nafsu. Nah, Islam itu indah dan sehat kan? Kira-kira hal apa lagi sih yang dapat kita lakukan untuk menjaga diri kita dan membuat diri kita terhindar dari perbuatan zina? Langsung saja kamu tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Baiklah, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga ada manfaat yang dapat kita petik dari materi kali ini. Dan semoga saja kita semua dapat menjaga diri kita untuk terhindar dari perbuatan zina hingga akhir hayat kita kelak. Terima kasih telah bergabung di Septia Wiwi Channel. Jangan lupa untuk like video ini, komen, dan subscribe channelnya serta klik icon loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian pada video kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.